Andi adalah pria biasa berusia 30 tahun yang bekerja sebagai karyawan administrasi di sebuah perusahaan kecil di Surabaya. Setiap hari, ia bangun pukul 5 pagi, naik bus yang sama, duduk di meja yang sama, melakukan pekerjaan yang sama, dan pulang dengan rasa lelah yang sama. Hidupnya aman, stabil, dapat diprediksi, dan sangat-sangat kecil. Gaji Andi cukup untuk makan dan membayar sewa apartemen kecilnya, tidak lebih, tidak kurang. Ia tidak pernah berpikir untuk menginginkan lebih. Bersyukurlah dengan apa yang kamu punya, itulah yang selalu dikatakan orang tuanya. Tapi ada sesuatu yang terus mengganggu Andi. Setiap malam, ketika ia berbaring di tempat tidur sempit di apartemen kecilnya, ia merasakan kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah hidupnya adalah sebuah kota kecil dan ia terjebak di dalamnya tanpa mengetahui bahwa ada seluruh dunia di luar sana. Suatu hari Jumat sore, atasannya memanggilnya ke ruangan. "Andi, maaf, kami harus memotong biaya. Kamu diberhentikan mulai bulan depan." Dunia Andi runtuh. Pekerjaan yang ia anggap aman ternyata tidak seaman itu. Sabtu pagi setelah kehilangan pekerjaannya, Andi berjalan tanpa tujuan di jalanan Surabaya. Kakinya membawanya ke sebuah toko buku tua yang tidak pernah ia masuki sebelumnya. Dengan pikiran kosong, ia masuk. Di antara rak-rak buku usang, sebuah buku dengan sampul sederhana menarik perhatiannya. Judulnya, Berpikir Besar, Rahasia Orang-Orang Sukses. Andi membuka halaman pertama. Kalimat pertama menghantam jiwanya seperti petir. Ukuran kesuksesanmu ditentukan oleh ukuran pemikiranmu. Jika kamu berpikir kecil, hidupmu akan tetap kecil. Jika kamu berani berpikir besar, tidak ada yang mustahil. Ia berdiri di sana, membaca halaman demi halaman. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia telah mengurung dirinya sendiri dalam pemikiran kecil sepanjang hidupnya. Seorang pria tua, pemilik toko, mendekatinya dengan senyum ramah. "Buku yang bagus, bukan? Itu mengubah hidupku 30 tahun yang lalu." Andi menatap pria itu. "Benarkah, Pak?" "Iya, dulu aku hanya penjual koran di pinggir jalan. Tapi setelah membaca buku itu, aku mulai berpikir, mengapa hanya menjual koran orang lain? Mengapa tidak memiliki toko sendiri? Dan lihat sekarang," katanya sambil merentangkan tangan, menunjuk tokonya yang penuh dengan buku. Andi membeli buku itu. Hari itu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Malam itu, Andi duduk di apartemennya dengan buku di tangan. Ia membuat daftar semua mimpi yang selama ini ia kubur dalam-dalam karena takut. Mimpi-mimpi yang ia anggap terlalu besar untuknya. 1. Memiliki bisnis sendiri. 2. Membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. 3. Bepergian ke luar negeri. 4. Memiliki rumah sendiri. Dulu, mimpi-mimpi ini terasa mustahil. Tapi buku itu mengajarkan sesuatu yang sederhana, namun kuat. Mulailah dari yang kecil, tapi pikirkan yang besar. Ambil langkah pertama hari ini. Andi memutuskan untuk memulai bisnis kecil. Ia tidak punya banyak modal, tapi ia punya keahlian. Ia pandai memperbaiki komputer dan laptop. Dengan uang pesangon yang sedikit, ia membeli peralatan dasar dan membuat akun media sosial untuk menawarkan jasa perbaikan. Tapi ketakutan mulai menyerang. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika tidak ada yang mempercayaiku? Bagaimana jika uangku habis? Suara-suara itu nyaring di kepalanya. Ia hampir menyerah sebelum memulai. Tapi kemudian ia ingat kalimat dari buku itu. Orang yang berpikir besar tidak takut pada kegagalan. Mereka takut tidak pernah mencoba. Dengan tangan gemetar, Andi memposting iklan pertamanya online. 2 hari berlalu tanpa respons. Andi mulai ragu. Mungkin ini memang ide bodoh. Mungkin ia harus mencari pekerjaan kantoran lagi. Tapi, di hari ketiga, ponselnya berbunyi. Seorang ibu menelpon.
Laptopnya rusak dan ia perlu diperbaiki segera untuk pekerjaan anaknya yang sekolah online. Andi bergegas ke rumah ibu itu. Dengan hati-hati, ia memperbaiki laptop. Masalahnya sederhana, tapi ibu itu sangat berterima kasih. "Terima kasih banyak. Berapa bayarnya?" tanya ibu itu. Andi menyebutkan harga yang rendah karena ia tidak percaya diri untuk meminta lebih. Tapi ibu itu tersenyum. "Kamu sangat membantu. Ini, ambil lebih. Dan aku akan merekomendasikan kamu ke teman-temanku." Itu adalah pelanggan pertama Andi. Kemudian datang yang kedua, ketiga, ke-10. Dalam 2 bulan, ia punya 20 pelanggan tetap. Tapi, Andi tidak berhenti di sana. Buku itu mengajarkan, jangan puas dengan pencapaian kecil, terus berpikir besar. Apa langkah berikutnya? Andi mulai berpikir, bagaimana jika ia tidak hanya memperbaiki, tapi juga menjual komputer bekas yang direnovasi? Bagaimana jika ia merekrut asisten untuk membantu? Bagaimana jika ia membuka toko kecil? Ide-ide besar mulai mengalir, dan yang lebih penting, ia mulai mengambil tindakan. 6 bulan kemudian, Andi telah menyewa sebuah kios kecil di pasar. Ia merekrut seorang teman lama untuk membantunya. Bisnisnya berkembang pesat. Tapi kemudian datang masalah besar. Seorang pesaing besar membuka toko komputer megah hanya 2 blok dari kiosnya. Toko itu modern, besar, dan memiliki modal yang jauh lebih kuat. Pelanggan Andi mulai beralih ke sana. Dalam sebulan, pendapatannya turun 50%. Ia hampir tidak bisa membayar sewa kios. Asistennya mempertimbangkan untuk berhenti. Andi duduk di kiosnya yang sepi, kepala di tangan. "Aku sudah berpikir besar, tapi tetap saja gagal," bisiknya dengan putus asa. Malam itu, ia membuka kembali buku yang mengubah hidupnya. Di halaman 53, ia menemukan kalimat yang sepertinya ditulis untuknya. Berpikir besar bukan berarti tidak akan ada rintangan. Berpikir besar berarti ketika rintangan datang, kamu tidak menyerah. Kamu menemukan cara baru yang lebih besar. Andi merenungkan kata-kata itu, lalu sebuah ide muncul. Ia tidak bisa bersaing dengan toko besar dalam hal ukuran atau harga, tapi ia bisa memberikan sesuatu yang toko besar itu tidak bisa. Pelayanan personal dan hubungan manusiawi. Ia memutuskan untuk mengubah strateginya. Ia mulai menawarkan layanan antar gratis, garansi panjang, dan konsultasi pribadi untuk setiap pelanggan. Ia bahkan mulai memberikan kursus gratis tentang perawatan komputer dasar setiap akhir pekan. Perlahan pelanggan mulai kembali, bukan karena ia yang termurah, tapi karena ia yang paling peduli. Setahun kemudian, kios kecil Andi berkembang menjadi toko yang cukup besar. Ia kini memiliki 5 karyawan. Tapi yang lebih penting, ia mulai melihat dampak pemikirannya yang berubah. Suatu hari, seorang pemuda datang ke tokonya. "Pak Andi, saya melihat kesuksesan Anda. Bisakah Anda mengajari saya bagaimana memulai bisnis?" Andi tersenyum. Ia teringat dirinya setahun yang lalu, seorang pria yang takut dan ragu. Ia memutuskan untuk membantu pemuda itu, membagikan semua yang ia pelajari. Dalam 6 bulan berikutnya, 5 orang muda datang kepadanya untuk belajar. Andi menyadari sesuatu yang indah. Ketika kamu berpikir besar, kamu tidak hanya mengubah hidupmu sendiri, kamu mengubah hidup orang lain juga. Ia mulai mengadakan pertemuan gratis setiap Sabtu pagi di tokonya, mengajarkan orang-orang tentang kewirausahaan dan kekuatan berpikir besar. Ruang tokonya yang kecil penuh dengan orang-orang yang haus akan perubahan. Orang tuanya, yang dulu selalu mengatakan, "Bersyukurlah dengan yang ada," datang mengunjunginya. Mereka melihat apa yang telah ia capai, dan air mata mengalir di pipi ibunya. "Andi, kami bangga padamu," kata ayahnya dengan suara bergetar. "Kamu membuktikan bahwa mimpi besar bukan hanya untuk orang kaya. Mimpi besar adalah untuk siapa saja yang berani mempercayainya." 5 tahun kemudian, Andi berdiri di depan toko ketiga yang ia buka. Ia tidak lagi seorang karyawan administrasi yang takut kehilangan pekerjaan.
Ia adalah pengusaha sukses yang memberikan pekerjaan kepada 25 orang. Tapi kesuksesan materi bukan yang paling berarti baginya. Yang paling berarti adalah transformasi mentalnya. Suatu sore, ia kembali ke toko buku tua tempat ia menemukan buku yang mengubah hidupnya. Pria tua itu masih di sana, kini jauh lebih tua, tapi dengan senyum yang sama hangatnya. "Pak, terima kasih untuk buku itu," kata Andi sambil memegang tangan pria tua itu. "Itu mengubah hidup saya." Pria tua itu tersenyum bijak. "Bukan bukunya yang mengubahmu, Nak. Kamu yang memilih untuk berubah. Buku itu hanya menunjukkan bahwa kamu selalu memiliki kekuatan itu di dalam dirimu." Andi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia membeli 50 eksemplar buku itu dan memberikannya gratis kepada orang-orang yang datang ke pertemuannya setiap Sabtu. Dalam pidatonya di pertemuan itu, Andi berkata dengan penuh keyakinan, 5 tahun lalu, saya adalah orang yang berpikir aku terlalu biasa untuk sukses. Aku tidak punya modal, aku tidak punya koneksi, aku tidak punya keberuntungan. Tapi kemudian saya belajar kebenaran paling kuat dalam hidup. Ukuran hidupmu ditentukan oleh ukuran pemikiranmu." Ia menatap wajah-wajah di hadapannya, orang-orang yang seperti dirinya dulu, ragu dan takut. "Jika hari ini kamu merasa hidupmu kecil, tanyakan pada dirimu, apakah aku berpikir kecil? Jika ya, mulailah berpikir besar. Tidak perlu sempurna, tidak perlu tahu semuanya. Yang perlu adalah keberanian untuk memulai dan keyakinan bahwa kamu layak untuk lebih." Ruangan itu hening sejenak, lalu pecah dalam tepuk tangan. Beberapa orang menangis, tersentuh oleh kata-katanya. Andi pulang malam itu dengan hati penuh. Ia tidak lagi tinggal di apartemen kecil. Ia telah membeli rumah sederhana untuk orang tuanya. Ia telah bepergian ke 3 negara. Ia telah membuktikan bahwa mimpi-mimpinya yang dulu terlalu besar sebenarnya hanyalah awal. Karena ia belajar bahwa berpikir besar bukan tentang arogansi atau keserakahan. Berpikir besar adalah tentang menolak untuk hidup di bawah potensimu, tentang memiliki keberanian untuk bermimpi dan disiplin untuk mewujudkannya. Dan yang paling indah, ketika satu orang mulai berpikir besar, mereka menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan begitulah dunia berubah. Satu pemikiran besar pada satu waktu.